Saat dia demam 39 derajat, aku asal memberikan sebutir vitamin untuk meredakan batuknya yang membandel. Tapi aku tidak tahan untuk menambahkan bumbu dan berbisik di telinganya. Dia mengerutkan kening. Apa yang kamu berikan padaku? Saat aku mengucapkan 2 kata obat perangsang, bulu matanya bergetar hebat. Detik berikutnya, dia memecahkan gelas dan menempelkannya di leherku. Kalau begitu, kamu yang bertanggung jawab atas penawarnya. Tapi itu jelas-jelas vitamin C. Su Baishu menginap di rumahku selama liburan, sekaligus memberiku les tambahan. Dia hidup dengan berantakan, seorang yang tidak bisa apa-apa selain belajar. Saat ini, dia berbaring di tempat tidurku dan tidak mau pergi. Ansia, mie instan yang kamu masak untukku siang, tadi apa sudah kadaluarsa? Aku merasa tidak enak badan. Aku sedang mengerjakan soal terakhir. Tidak ada waktu untuk mengurusnya. Yang kedaluarsakan, kamu juga pernah makan. Tenang saja, tidak akan mati. Setiap 2 menit, dia kembali mengeluh. Ansia, aku merasa tidak enak badan. Aku bangkit dengan kesal, mencengkeram kerah bajunya. Lebih baik, kamu benar-benar merasa tidak enak badan. Aku menyentuh dahinya. Memang agak panas. Ibuku bilang, jumlah pasien demam dan flu di rumah sakit belakangan ini meningkat tajam. Su Baishu mungkin tertular. Aku mengambil termometer, membersihkannya dengan alkohol, jepit dan jangan bergerak. Dia dengan patuh mengangkat lengannya. Saat termometer diletakkan, dia sedikit menggigil. Hes, dingin sekali. Suara Su Baishu yang sedang sakit terdengar pelan dan serak, membuatku merinding. 5 menit kemudian, aku melihat termometer. Su Baishu, demammu 39 derajat. Dia mengedipkan matanya. Suaranya sudah serak. Apa mie instannya beracun? Aku malas menanggapinya. Aku mengambil obat penurun demam dan vitamin C dari kotak obat. Bangun. Minum obat. Dia menutup mata. Pura-pura mati. Tapi bulu matanya yang panjang bergetar pelan. Orang ini sejak kecil lebih memilih disuntik daripada minum obat. Aku menahan sabar membujuknya. Su Baishu, minum obatnya dulu. Yang ini tidak pahit. Dia membuka matanya, menatapku tanpa berkedip. Wajahnya seolah bertuliskan tidak percaya. Kesabaranku terbatas. Aku mengangkat kepalan tangan. Jangan paksa aku pakai kekerasan. Su Baishu duduk bersandar di tempat tidur, mengambil obat dari tanganku, dan menelan obatnya seolah pasrah akan mati. Karena demam, saat bibirnya menyentuh telapak tanganku, aku merasa seperti tersengat panas. Aku ingin menarik tanganku, tapi dia menahan pergelangan tanganku. Detik berikutnya, Su Baishu memegangi lehernya dengan kesakitan. Wajahnya memerah. Ansia, apa yang kamu berikan padaku ini? Rasanya aneh. Aku terkejut tak bisa berkata-kata. Tablet kunyah vitamin C sebesar itu. Dia malah menelannya utuh. Aku antara kesal dan geli. Aku asal menjawab, obat perangsang. Setelah Su Baishu minum obat, dia tertidur lelap. Aku menyelesaikan soal-soalku, lalu mengukur suhunya lagi. 38,9 derajat. Suhunya tidak turun. Untungnya ibuku kepala perawat. Jadi aku sedikit tahu cara merawat orang sakit. Aku melepas bajunya dan mengompresnya dengan air hangat. Kulit Su Baishu sangat putih, terlihat pucat karena jarang terkena sinar matahari. Handuk menyikat dengan lembut, meninggalkan rona kemerahan di tulang selangkanya yang indah. Su Baishu mengerang pelan, memanggil namaku dengan suara serak dan rendah. Ansia, ini benar-benar curang. Pipiku memanas. Aku mengelapnya lebih kencang, mengusap wajahnya dengan kasar. Syukurlah, syukurlah. Aku sudah tidak menyukainya lagi. Aku dan dia kenal sejak umur 3 tahun. Dia diadopsi oleh kakak Su. Aku diadopsi oleh ibuku. Kami tumbuh bersama sepanjang masa kecil. Saat SMA, dia setiap hari menungguku di depan kelas saat pulang sekolah. Bahkan sempat ada gosip di antara teman-teman, mengatakan primadona kelas unggulan. Su Baishu sedang mengejar Ansia di usia pubertas. Aku hampir mengira aku juga menyukainya. Tapi setelah beberapa kali mencoba, aku sadar di otaknya hanya ada belajar. Jadi aku langsung membuang pikiran itu. Pukul 2 pagi. Suhu tubuh Su Baishu akhirnya turun. Aku sangat mengantuk. Aku membangunkannya untuk minum air.
dan menyuruhnya kembali ke kamarnya. Begitu dia pergi, aku langsung tidur. Dalam keadaan setengah sadar, aku merasakan napas panas di telingaku. Seketika aku merinding ketakutan. Aku langsung menamparnya. Hanya terdengar suara jeritan. Su Baishu jatuh di sampingku sambil memegangi kepalanya. Aduh, aku menepuk-nepuk dada karena kaget. Su Baishu, kamu mau mati ya? Dia yang membuatku kaget. Malah dia yang terlihat sedih. Tangannya secara otomatis melingkari pinggangku. Seluruh tubuhnya menempel padaku. Ansia, aku merasa tidak enak badan. Apa efek obatnya sudah bekerja? Aku tidak langsung sadar. Aku mendorong kepalanya yang menggesek-gesek bahuku. Efek obat apa yang bekerja? Obat perangsang yang kamu berikan padaku. Aku merasa panas dan dingin. Seluruh badanku tidak enak. Aku menendang Su Baishu hingga jatuh ke lantai. Aku memarahinya dengan wajah memerah. Otakmu sudah rusak karena demam ya? Dari mana aku punya obat perangsang? Apapun yang kukatakan kamu percaya. Su Baishu duduk di lantai. Tatapannya kosong sejenak. Wajahnya memerah karena demam. Bibirnya pucat. Kesadarannya sudah tidak jernih. Tapi dia terus memanggil namaku. Aku belum pernah melihat Su Baishu sakit separah ini. Teringat berita di internet tentang koma karena demam tinggi. Dan tidak bisa diselamatkan. Aku mulai panik. Cepat berbaring. Aku akan menelepon ibuku. Dia bergumam hemam. Bangun dengan kaku. Dan jatuh tertelungkup di bantalku. Aku menelepon 4-5 kali. Tapi ibuku tidak menjawab. Setelah ragu selama 1 menit, aku menelepon ambulans. Di dalam ambulans, Su Baishu memegang tanganku erat-erat. Ansia, apa aku akan mati? Tidak akan. Ansia, apa kamu akan selalu menemaniku? Akan. Ansia, masih banyak yang belum kukatakan padamu. Sudah, diamlah. Di ranjang rumah sakit, wajah Su Baishu pucat. Alisnya berkerut kencang. Sepertinya tidurnya tidak nyenyak. Ibuku datang ke kamar dan melihatnya. Menyuruhku untuk merawatnya dengan baik. Setelah begadang semalaman, mataku merah. Aku melihat Su Baishu selesai diinfus dan jarumnya dicabut. Lalu aku tertidur sebentar di samping tempat tidurnya. Dalam keadaan setengah sadar, aku merasa ada yang menyelimutiku. Kukira itu ibuku. Jadi aku malas membuka mata. Tapi detik berikutnya, ujung jari yang hangat menyentuh wajahku, lalu cepat-cepat ditarik. Keesokan harinya, aku dibangunkan oleh Su Baishu, si pengganggu ini. Begitu membuka mata langsung menyiksaku. Dia menatapku dengan memelas. Ansia, aku haus. Aku mengambil botol termos di meja dan memberikannya. Tapi dia tidak mengambilnya. Tanganku masih diinfus. Sakit. Tidak bisa. Aku terpaksa memegang cangkir dan menyuapinya. Ansia, aku mau makan apel. Dalam hati aku berkata, dia orang sakit. Aku tidak boleh marah. Aku memilih apel yang paling merah dan mengupasnya. Tapi dia dengan sendirinya membuka mulut. Ansia, suapi aku. Aku marah dan menyumpalkan seluruh apel ke mulutnya. Su Baishu, jangan keterlaluan. Hanya flu biasa. Demamnya sudah turun. Jangan pura-pura. Hari ini, aku ada janji dengan seseorang. Ada urusan penting. Kamu tidur saja di sini dengan tenang. Aku akan datang lagi sore nanti. Dia cepat-cepat menyingkirkan apel itu. Kamu mau pergi? Kemana? Aku juga mau ikut. Aku melihatnya dari atas ke bawah. Aku mau kencan. Kamu juga mau ikut? Mata Su Baishu bergetar. Kamu mau kencan? Dengan siapa? Laki-laki atau perempuan? Kakak kelasku mengenalkanku pada seorang kakak kelas dari jurusan fisika. Kami sudah mengobrol beberapa waktu. Dan cukup nyambung. Dia bilang hari ini akan main ke sini. Mengajakku bertemu. Di acara seperti ini, tentu saja aku tidak bisa membawa Su Baishu. Tentu saja perempuan. Dasar bodoh. Tiduran saja yang benar. Kakak akan kembali malam nanti. Setelah menginap semalam di rumah sakit, aku bersiap pulang untuk mandi sebelum pergi kencan. Siapa sangka baru saja bangkit. Dia menahan ujung bajuku. Ansia, aku merasa tidak enak badan. Sesak napas. Bisa panggilkan Bibi untuk memeriksaku? Aku melihat jam. Masih ada waktu. Jadi aku memanggil ibuku lagi. Baru saja mau mengeluh padanya betapa merepotkannya Su Baishu. Tak disangka,
Dia malah menuduh lebih dulu. Melihat ibuku, Su Baishu langsung bersemangat. Bibi, Ansia bilang dia mau kencan dengan gadis yang tidak dikenal. Aku melotot. Rasanya ingin menamparnya 2 kali. Ibuku menoleh. Tatapannya tajam. Ansia, kamu sudah berani ya? Di tangan Su Baishu yang tidak diinfus, ada bekas gigitan baru. Aku yang menggigitnya. Ibuku menyuruhku untuk tidak meninggalkannya sedetik pun. Seharian ini, aku tidak bersikap baik pada Su Baishu. Setelah infus terakhir habis, dan mengambil beberapa kotak obat, Su Baishu dengan patuh mengikutiku pulang. Ansia, kapan kamu akan pergi kencan? Aku tidak mau menanggapinya. Aku melihat keluar jendela. Pura-pura tidak mendengar. Kalau kamu pergi kencan, boleh aku ikut? Aku janji tidak akan macam-macam. Dia sedikit mundur, tapi kemudian mulai batuk tanpa henti. Baru bicara sedikit, langsung batuk. Aku baru bilang tidak akan membawanya. Dia langsung batuk hebat. Tubuhnya sampai meringkuk. Seolah-olah jika aku tidak setuju, dia bisa batuk sampai pingsan kapan saja. Sopir taksi diam-diam mengambil masker dan memakainya. Keningku berkedut. Aku menggeram. Su Baishu, sekarang sekalipun kamu batuk sampai mati, aku tidak akan membawamu. Dia bersandar di kursi. Perlahan menenangkan napasnya. Dilihat dari samping. Ujung matanya memerah. Setetes air mata menggantung di sudut matanya. Hampir jatuh. Jakunnya bergerak. Dia berkata, "Ya sudah, aku mengantar Su Baishu pulang." Mengingatkannya untuk minum obat tepat waktu. Dia menjawab dengan lesu. Dia berbaring di sofa dan berbalik badan. Meringkuk menjadi bola. Terlihat sedikit menyedihkan. Aku berjalan ke pintu, lalu berbalik lagi. Aku mendorong bahunya dan bertanya, "Su Baishu, aku akan segera kembali. Kamu mau makan apa? Akan kubawakan." Atau kamu pesan antar saja?" Su Baishu memakai tudung hoodie-nya. Hanya memperlihatkan lehernya yang jenjang. Bibirnya terkatup rapat. Tidak tahu siapa yang membuatnya tidak senang. Membuat kencan pertamaku dengan kakak kelas menjadi tidak fokus. Saat aku pulang, rumah gelap gulita. Baru setelah menyalakan lampu aku melihat Su Baishu masih dalam posisi yang sama. Kotak obat di meja tidak tersentuh. Aku mengerutkan kening, berjalan menghampirinya dan mendorongnya. "Kenapa kamu tidak minum obat?" Dia mengangkat lengannya untuk menutupi cahaya. Menjawab dengan malas, "Kenapa baru pulang selarut ini?" Aku melihat jam. Larut. Sekarang baru jam 8. Hanya makan malam di luar. Aku membuka kotak obat dan menuangkan segelas air hangat. Su Baishu bangkit dan bersandar di sofa. Dia bertanya tanpa ekspresi, "Makan apa?" Aku menatapnya dengan heran. Kenapa dia mulai peduli dengan hal-hal membosankan ini? Hanya makan seadanya. Cepat minum obatnya. Kalau malam nanti demam lagi, aku tidak akan peduli. Su Baishu terbatuk 2 kali. Bertanya dengan suara serak. "Kamu pergi selama 3,5 jam. Tidak menelepon sekalipun. Juga tidak bertanya, apa aku sudah makan." Aku membuka mulut, tiba-tiba merasa tidak bisa berkata-kata. Aku mengamati Su Baishu. Dia sedang menyalahkanku karena tidak memperhatikannya. Suasana hati orang sakit memang sulit ditebak. Aku terpaksa menuruti kemauannya. "Baik, baik. Apa kamu sudah makan?" "Belum." "Kenapa kamu tidak makan?" "Itu bukan alasan. Aku sering tidak ada." "Apa dia tidak makan sama sekali?" Melihat dia masih sakit, aku menahan emosi dan bertanya, "Lalu kamu mau makan apa? Akan kupesankan antar." Su Baishu tiba-tiba mendengus lagi. "Dia bisa makan di luar denganmu. Sedangkan aku hanya pantas makan makanan antar." Aku memasang wajah serius. "Su Baishu, sudah cukup. Cepat minum obatnya." Begitu melihatku mulai marah, Su Baishu mengalihkan pandangannya lagi. 2 butir obat itu diputar-putar di telapak tangannya, tapi tidak kunjung dimasukkan ke mulut. "Kamu sekarang galak sekali padaku. Menyuruhku minum obat saat perut kosong. Dalam setahun, aku hanya bisa bertemu denganmu selama liburan ini. Aku hanya ingin kamu menemaniku makan." Suara Su Baishu setelah demam tinggi terdengar rendah dan serak. Dengan sedikit nada sedih yang tak kentara, membuat hati luluh. "Baik, baik. Aku akan membawamu makan. Pukul 9 malam.
Su Baisho sedang minum sup di sebuah restoran pribadi. Aku duduk di seberangnya, makan hidangan penutup. Dia menambahkan sepotong ikan untukku. Ansia, kamu makan juga? Aku sudah makan. Baik, baik, aku makan. Melihat tatapannya yang sedih lagi, aku terpaksa makan sedikit lagi. Saat itu, ponselku berdering. Kakak kelas itu bertanya, apa aku sudah sampai di rumah? Aku menunduk mengetik. Memberitahunya sudah lama sampai. Baru saja mau mengeluh, ada pengganggu yang sedang sakit. Memintaku membawanya makan di luar. Su Baisho menambahkan lauk lagi. Dia berkata pelan, jangan main ponsel saat makan. Syukurlah Su Baisho tidak cari gara-gara. Setelah pulang, dia dengan patuh minum obatnya. Dia bahkan mengedipkan mata padaku. Ansia, kali ini kamu tidak memujiku? Su Baisho, kamu sedikit keterlaluan. Dia perlahan melepaskan tangannya yang memegang ujung bajuku. Ujung matanya pun terkulai. Dia berkata dengan sedih, kalau begitu aku mandi dulu. Su Baisho hari ini membuatku tidak nyaman. Begitu dia pergi, aku berbaring di sofa bermain game. Di tengah-tengah, kakak kelas itu mengirim video lucu, membuatku tertawa sendiri. Tapi tiba-tiba terdengar suara dingin dari belakang. Apa kamu begitu senang bersamanya? Aku terkejut. Melihat Su Baisho, aku lebih terkejut lagi. Dia keluar setelah mandi. Di rumah tidak memakai piyama, malah mengenakan gaun panjang putih. Dua kancing di lehernya terbuka, memperlihatkan sedikit belahan dadanya. Rambutnya yang basah tergerai di bahunya. Seketika aku seperti melihatnya kembali ke penampilan gadis SMA-nya. Membuat telingaku memanas. Aku cepat-cepat mengalihkan pandangan dan bangkit. Apa yang kamu bicarakan? Sudah, kamu selesai. Sekarang giliranku. Siapa sangka Su Baisho menahan pergelangan tanganku. Matanya yang basah menatapku. Dia berkata dengan sedih, aku melihat semuanya. Kamu membalas pesannya saat makan. Bermain game juga membalas pesannya. Apa kamu begitu menyukainya? Pertanyaan Su Baisho membuatku terdiam. Kakak kelas itu orangnya humoris. Tapi kalau dibilang sangat suka, sepertinya tidak. Aku membuka mulut ingin menjelaskan. Su Baisho tiba-tiba mendorongku ke sandaran sofa. Seluruh tubuhnya menindihku. Seketika jantungku berdebar kencang. Aku pura-pura tenang dan menatap Su Baisho. Kamu pakai sabun mandiku lagi. Dia mengabaikan kata-kataku. Dia menarik tanganku dan meletakkannya di dadanya. Ansia, apa aku menyembunyikannya terlalu baik? Sepertinya kamu tidak melihat rasa sukaku padamu. Aku seolah tersengat oleh panas tubuhnya. Aku langsung menepis tangannya. Dengan wajah dingin aku memperingatkan. Su Baisho, jangan gila. Suka tidak suka apa? Cepat pakai bajumu yang benar. Jangankan kamu telanjang dada. Sekalipun kamu telanjang bulat, aku tidak akan tertarik padamu. Tatapan Su Baisho meredup. Wajahnya menjadi sedikit pucat. Ansia, apa kamu begitu membenciku? Aku mendorongnya dan duduk tegak. Siapa yang membencimu? Aku hanya tidak tertarik dengan tubuhmu. Aku dari aplikasi tertentu di ponselku. Asal membuka beberapa video yang kusimpan. Aku menunjukkannya padanya. Lihat tidak? Yang ini. Dan yang ini. Semuanya level Dewi. Sekarang hanya mengandalkan wajah tidak cukup. Su Baisho menatap ponselku. Tatapannya dalam dan tajam. Apa kakak kelas itu punya tubuh seperti ini? Wajahku memanas. Aku memarahinya. Gila, aku kan belum pernah lihat. Mana aku tahu tubuhnya bagaimana. Cepat pergi tidur. Jangan ganggu aku. Tapi Su Baisho menahan tanganku lagi. Kalau begitu, jika aku punya tubuh seperti ini, bisakah kamu menghapusnya dan bersamaku? Kamu sakit ya? Aku mendorongnya dengan keras dan bergegas kembali ke kamar. Sama sekali tidak tahu. Su Baisho duduk di sofa untuk waktu yang lama dan mulai mencari cara melatih bokong di internet. Saat mandi, aku mulai berpikir macam-macam. Teringat saat aku menyatakan cinta padanya secara diam-diam. Su Baisho langsung tertegun. Kemudian dia mengacak-acak rambutku, menyuruhku untuk belajar dengan baik. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak penting. Aku sedikit sedih semalaman. Aku membuang perasaan sedih itu dan mulai menganggapnya sebagai teman lagi. Kemudian saat kuliah, kami berpisah di dua kota. Dia sedikit tidak senang.
Bertanya, kenapa aku tidak satu kota dengannya? Aku sudah move on. Aku berkata dengan santai. Tidak perlu selalu bersama. Cepat atau lambat akan berpisah. Subaishu memasang wajah masam dan tidak bicara. Sepertinya tidak puas dengan jawabanku. Tapi malam ini, dia seperti kesurupan. Malah bilang suka padaku. Membuat hatiku jadi kacau. Keesokan harinya aku bangun. Subaishu tidak ada. Aku menelponnya. Ponselnya tidak dibawa. Kupikir-pikir, dia juga tidak suka keluar. Sendirian bisa pergi kemana? Aku menelepon ibuku. Dia bilang Subaishu sudah lari pagi-pagi sekali. Aku terkejut. Lari? Subaishu pergi lari? Kenapa heboh sekali? Dia olahraga. Itu kan bagus. Benar juga sih. Tapi Subaishu sangat benci olahraga. Dan dia baru saja sembuh dari demam. Batuknya belum sembuh. Apa boleh olahraga berat? Tak disangka ibuku bilang, kamu tidak perlu khawatir. Paling-paling dia lari 300 meter, lalu pulang. Benar juga. Aku dengan tenang berbaring di sofa menonton TV. Tak lama kemudian, Subaishu kembali. Dia mengenakan hoodie hitam. Wajahnya yang putih memerah karena olahraga. Tubuhnya masih mengeluarkan uap panas. Dia melirikku. Tanpa menyapa langsung pergi ke kamar mandi. Aku ternganga dan melapor pada ibuku. Ya ampun. Sepertinya dia lari lebih dari 300 meter. Kukira dia hanya sedang gila sesaat. Dan akan segera menyerah. Tapi beberapa hari sisa liburan. Dia berolahraga setiap hari. Ibuku untuk memberinya hadiah. Bahkan membelikannya gelang olahraga. Malam harinya, Subaishu menemaniku mengerjakan soal di kamarku. Tiba-tiba dia memanggilku. Ansia. Aku merasa dadaku sedikit lebih besar. Kamu mau pegang? Tanganku bergetar dan aku salah memilih jawaban. Aku menoleh padanya dengan kaget. Dia memasang wajah polos. Dia mau mengangkat bajunya. Beneran? Subaishu? Cukup. Aku membentaknya. Dia melepaskan tangannya dengan kecewa. Baiklah. Tapi tidak lama kemudian, dia mulai lagi. Nanti setelah kembali ke sekolah, aku akan mendaftar kelas yoga, melatih dada dan bokong. Aku pasti akan rutin dan mengirim fotonya setiap hari untukmu. Aku hanya bergumam hamem dengan malas. Ansia, kalau aku berhasil, boleh aku minta hadiah kecil? Aku benar-benar tidak mood mengerjakan soal lagi. Aku meletakkan pulpen dan berbalik bertanya padanya. Boleh? Hadiah apa yang kamu mau? Dia tersenyum padaku. Hapus kakak kelas itu. Dan jadilah pacarku. Kenapa? Dia pasti tidak lebih menyukaimu daripadaku. Jantungku berdebar kencang. Wajahku perlahan memanas. Akhir-akhir ini, Subaishu selalu membicarakan tentang suka. Tatapannya padaku juga semakin membara. Pikiranku korslet dan menyetujuinya. Boleh. Lalu, kalau kamu tidak bisa melakukannya, Subaishu menegakkan tubuh. Dia tersenyum. Kalau tidak bisa, apapun yang kamu katakan akan kuturuti. Menjelang akhir liburan, Subaishu membeli tiket pulang. Ansia, besok kamu akan mengantarku? Aku menatapnya dengan heran. Dulu saat dia pulang liburan, dia tidak pernah membiarkanku mengantarnya kembali. Katanya saat liburan musim panas, takut aku kepanasan. Saat liburan musim dingin, takut aku kedinginan. Sekarang semakin keterlaluan. Aku langsung menolak. Kamu kan tahu jalan. Aku tidak mau pergi. Subaishu tidak marah meski ditolak. Dia hanya berkata oh dengan datar. Aku tahu kamu sibuk. Ibuku mendengarnya. Meletakkan sumpit dan bertanya padaku. Ansia, kamu sibuk apa? Jangan-jangan mau pergi bertemu gadis yang tidak dikenal lagi. Biar ku beritahu ya. Sekarang banyak orang jahat. Jangan sampai tertipu. Aku tahu. Dia sedang membicarakan tentang rencanaku bertemu kakak kelas waktu itu. Tapi aku sudah lama tidak berkomunikasi dengan kakak kelas itu. Dia sepertinya sadar aku tidak tertarik padanya. Sekarang hubungan kami sudah berubah menjadi hanya saling menyukai di postingan teman, tanpa berkomentar sama sekali. Tapi Subaishu belum tahu. Aku juga tidak mau menjelaskannya padanya. Terasa aneh. Jadi aku tidak bisa menemukan alasan. Subaishu malah membantuku menjawab. Bibi, Ansia sedang bersiap untuk ujian masuk pascasarjana. Jadi memang tidak ada waktu. Tidak apa-apa. Aku juga hanya asal bertanya. Sudah lama tidak pulang. Sekarang mau pergi.
Rasanya sedikit tidak rela. Orang yang biasanya tidak manja, sekali manja. Kekuatannya tak terduga. Ibuku menatap Subaisho. Hatinya merasa tidak enak. Tidak apa-apa. Bibi akan ambil cuti untuk mengantarmu. Subaisho segera meletakkan mangkuknya. Tidak perlu. Bibi, aku bisa pulang sendiri. Aku sudah janji pada kakekmu akan menjagamu dengan baik. Jangan sungkan padaku. Xiaoshu, Bibi menganggapmu seperti anak sendiri. Kamu biasanya sibuk saat liburan. Jadi tidak perlu pulang. Begitu pulang, semua urusan rumah tangga seperti mencuci dan memasak dikerjakan olehmu. Ansia hampir dimanjakan olehmu. Aku tidak terima. Aku juga masak kok. Ibuku mengangguk sekenanya. Iya. Mie daging sapi, mie sayur asin. Semua kamu yang masak. Sampai membuat Xiaoshu muntah-muntah. Mengira dirinya keracunan. Itu kan karena kondisi fisiknya terlalu lemah. Dia tertular flu darimu. Subaisho menyela. Bibi, aku sudah mulai berolahraga. Aku melotot padanya. Bisa kamu konsisten dulu, baru bicara. Subaisho menatapku dengan mata memelas. Bibi, Anzia berjanji padaku. Jika aku bisa berolahraga sampai dia puas, dia akan menjadi pacarku. Aku menatap ibuku. Entah sumpit, siapa yang jatuh ke lantai? Subaisho ini. Sialan. Semakin keterlaluan. Satu kalimat darinya membuat ibuku terus bertanya padaku, apakah itu benar? Aku menjawab dengan tidak sabar. Belum pasti. Percaya dia bisa konsisten berolahraga. Lebih baik percaya. Aku adalah Kaisar Qin Shi Huang. Tidak bisa bilang begitu. Xiaoshu adalah anak yang punya pendirian. Apa yang sudah dia putuskan untuk dilakukan, pasti akan berhasil. Sambil berkata, ibuku menyikutku. Ini namanya apa? Pasangan yang dijodohkan ibumu akhirnya akan bersatu. Dia tertawa lebar. Ibuku sejak kecil selalu memuji Subaisho pintar dan penurut. Dia tidak pernah membandingkan aku dan dia. Tapi sering berkata pada kakek Su, kalau kedua anak ini bisa akur seperti ini saat dewasa, kita akan sangat tenang. Kakak Su tidak punya anak, baru mengadopsi Subaisho di usia 50-an. Ibuku bercerai dan putus hubungan dengan keluarganya. Lalu menemukanku di rumah sakit. Aku dan Subaisho tumbuh bersama sejak kecil. Dia hampir tidak punya teman selain aku, tapi dia lebih berprestasi dariku. Beasiswa sekolah setiap tahun selalu dia dapatkan. Liburan musim dingin dan panas juga dia gunakan untuk mencari uang. Ingin segera membuat kakak Su hidup nyaman. Tapi kakak Su tidak sempat menunggunya. Di musim dingin tahun pertamanya kuliah, kakak Su tertabrak mobil saat sedang mendorong gerobak sarapannya. Saat dibawa ke rumah sakit, kesadarannya sudah tidak ada. Saat itu, aku dan Subaisho sedang di luar kota. Hanya ibuku yang menemaninya. Subaisho langsung pulang semalaman setelah mendapat kabar. Tapi tetap tidak sempat melihat kakek Su untuk terakhir kalinya. Aku masih ingat Subaisho hari itu. Matanya merah karena angin dingin. Tapi tidak meneteskan air mata sedikit pun. Dengan tenang dia mengurus pemakaman. Mengantar tamu terakhir yang datang melayat. Ibuku bilang dia belum makan seharian. Menyuruhku mengantarkan makanan hangat untuknya. Saat aku ke rumahnya, Subaisho berlutut lurus di depan foto kakak Su. Punggungnya yang kurus seperti membeku. Aku berjalan pelan menghampirinya dan memanggilnya. Belum sempat bicara, aku sudah terdiam. Wajah Subaisho penuh dengan air mata. Tapi dia masih mencoba tersenyum padaku. Ansia, aku tidak punya keluarga lagi. Aku jadi yatim piatu lagi. Hatiku sangat sedih. Aku tahu saat ini, kata-kata turut berduka cita tidak ada gunanya. Aku meletakkan kotak makan dan berlutut di sampingnya. Kakak Su, Subaisho ada aku dan ibuku yang menjaganya. Anda tenang saja. Kami tidak akan membiarkannya kedinginan atau kelaparan. Subaisho menoleh padaku. Bibirnya bergerak. Air matanya jatuh lagi. Aku tersenyum padanya. Cepat makan. Kalau kamu sakit, kakak Su akan menyalahkanku karena tidak menjagamu dengan baik. Aku belum selesai bicara. Subaisho tiba-tiba memelukku. Pelukannya begitu erat, seolah ingin meleburkanku ke dalam tubuhnya. Dia menunduk di bahuku dan berkata dengan suara terisak. Ansia, terima kasih. Tubuh remajanya sudah tidak lagi rapuh.
mulai menjadi kuat dan kokoh. Aku membalas pelukannya dengan lembut, menepuk punggungnya. Subaisu, kamu bukan yatim piatu. Aku akan selalu menemanimu. Orang di pelukanku membeku sejenak. Tubuhnya sedikit bergetar. Suaranya juga sangat serak. Setelah lama baru berkata, kita tidak akan pernah berpisah. Mungkin kami sudah lama tak terpisahkan. Tapi saat Subaisu bilang suka, aku masih merasa aneh. Aku menutupi diriku dengan selimut. Dalam hati mengakui, aku menyalahkan diriku sendiri karena selalu luluh padanya. Setelah Subaisu kembali ke sekolah, komunikasi kami perlahan berkurang. Terutama karena aku tidak punya waktu. Malah dia yang seperti merak memamerkan ekornya. Setiap hari mengirim foto setelah berolahraga. Kaos putihnya yang basah oleh keringat, menempel di kedua gunungnya yang berisi dan kencang. Karena kulitnya putih, persendiannya bahkan berwarna merah muda. Terlihat sangat indah. Tapi aku tetap berkomentar tanpa ampun. Biasa saja. Masih perlu latihan lagi. Dia membalas dengan emoji kucing karen. Seminggu kemudian, dia bertanya padaku. Sudah 7 hari. Aku memohon pada pangeran. Bolehkah aku menghapus orang itu? Aku menjawab dengan kesal dan geli. Picik. Dia tidak membantah. Ansia, kamu baru sadar. Aku tertawa karenanya. Aku tidak mau menyembunyikannya lagi. Sudah lama tidak berkomunikasi. Aku dan kakak kelas itu memang tidak ada apa-apa. Dia dengan gembira mengirim beberapa emoji kucing berputar. Ansia, kalau begitu apa kamu bisa mulai menyukaiku? Nanti saja. Saat sudah 3 bulan, Subaisu tiba-tiba datang ke sekolahku. Dari kotanya ke sekolahku, naik kereta cepat lebih dari 5 jam. Tapi dia berkata dengan santai, kangen kamu. Jadi mampir sebentar. Kamu yakin mampir? Dia dengan serius berkata, aku juga mau kamu memeriksa hasil latihanku. Melihat di foto pada akhirnya, ada perbedaan. Aku mau kamu memeriksanya sendiri. Wajahku langsung memerah. Subaisu, diam. Semakin lama semakin tidak tahu malu. Dia mengusap hidungnya. Juga sedikit malu. Terutama karena kangen kamu. Seperti biasa, dia menemaniku makan dan minum. Apapun yang kukatakan, dia selalu bilang baik. Setelah gelap, aku mengantarnya kembali ke hotel. Aku membuka pintu dengan kartu dan bersiap pergi. Subaisu tiba-tiba menahan tanganku. Ansia, kamu belum memeriksa. Dia terlihat seperti minta dipuji. Bagaimana aku bisa menolaknya? Aku menarik tanganku, melipat tangan di dada dan mengamatinya. Begitu percaya diri? Baiklah, buka bajumu. Subaisu melepas jaketnya. Beberapa helai rambutnya berdiri. Sedikit berantakan. Dadanya naik turun. Dia bertanya dengan gugup. Ansia, apa kamu suka rasanya? Dia menarik tanganku dan memasukkannya ke dalam kaosnya. Terasa kulit yang hangat dan halus, serta sentuhan yang lembut. Wajahku tiba-tiba memanas. Aku langsung menarik tanganku. Jantungku berdebar kencang. Tapi aku pura-pura kuat. Lumayan. Cukup lumayan. Aku menyembunyikan tanganku di belakang punggung, mengusap-usap ujung jariku. Aku tidak bisa melupakan sentuhan tadi. Subaisu menatapku dengan polos. Ada apa? Apa kurang besar? Aku tahu, akhir-akhir ini aku sedang melatih kaki. Bagian lain kurang kulatih. Pandanganku mengikuti kata-katanya dan perlahan turun. Jatuh di kakinya. Aku cepat-cepat membuang muka dan membekap mulutnya yang masih mengoceh. Sudah, jangan bicara lagi. Setengah wajah Subaisu yang terlihat. Bulu matanya bergetar. Matanya yang jernih berkedip. Sekali lagi membuat hatiku tergerak. Kapan dia jadi begitu menggoda? Apa karena aku membekap mulutnya? Pasti. Aku menarik tanganku dan menyembunyikannya di belakang punggung. Tapi dia menahan pergelangan tanganku dan mendorongku ke pintu. Aku sudah berusaha menjadi seperti yang kamu suka. Boleh aku minta hadiah? Hadiah apa? Subaisu membungkuk mendekat. Napasnya berhembus lembut di wajahku. Aku mau menciummu. Aku terdiam. Lupa menolak. Detik berikutnya, dia menciumku dengan lembut. Bibir yang hangat menyatu. Napasnya bercampur dengan napasku. Membuat kepalaku pusing. Dia sedikit menjauh. Dahinya bersandar di bahuku. Dia terengah-engah bertanya. Ansia, kamu bilang akan memberiku hadiah?
Aku mau mencium lebih lama. Boleh tanda tanya. Aroma tubuhnya yang familiar. Tapi Subaishu malam ini begitu menggoda. Aku memejamkan mata, merangkul lehernya, dan menggigitnya dengan lembut. Kemudian, dia memelukku erat-erat, seolah berlindung di rumah kayu dengan perapian di tengah badai salju. Rasa aman ini membuat hidungku perih, hampir menangis. Tadinya hanya ciuman ringan, tapi kami berdua perlahan kehilangan kendali. Saat terbawa suasana, dia tiba-tiba mendorongku. Dia menutupi hidungnya dan berkata pelan, "Ansia, tunggu sebentar." Aku belum sadar. Saat melihat darah segar yang mengalir dari sela-sela jarinya, aku juga terdiam. Aku segera mengambil beberapa lembar tisu dari meja samping tempat tidur dan menekan hidungnya. "Kamu kenapa?" Wajah Subaishu memerah. Dia menatapku dengan malu. Mungkin karena sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku sedikit terlalu merindukanmu." Aku melotot padanya dengan kesal. Ciuman pertama. Suasana yang bagus dirusak olehnya menjadi berdarah-darah. "Ini belum apa kamu sudah mimisan sebanyak ini? Kalau telanjang, aku lihat kamu." Ucapanku terhenti. Tisu di tanganku dengan cepat basah oleh darah. Suara serak Subaishu hampir menangis. "Ansia, jangan bicara lagi." Aku tidak tahan. Aku merasa kesal. Melihat telinganya yang terus memerah, aku tidak bisa menahan tawa. Orang ini benar-benar terlalu polos. Bersama dengan Subaishu, sepertinya tidak semenakutkan yang kubayangkan. Terlalu akrab, sulit untuk bertengkar. Kami berjanji untuk bertemu seminggu sekali. Saat bertemu, aku selalu sengaja mencari gara-gara. "Berikan ponselmu. Aku mau lihat apa kamu serius berolahraga." Subaishu dengan patuh menyerahkan ponselnya. Aku memeriksa riwayat olahraganya. Setiap hari selalu tercapai target. Karena iseng, aku diam-diam melihat WeChat-nya. Semua orang bilang LDR tidak aman. Ada yang sambil melaporkan kegiatan padamu, sambil bermesraan dengan orang lain. Tapi daftar teman Subaishu, totalnya hanya puluhan orang. Obrolanku bahkan dipasangnya di atas. Tiba-tiba dia mendekat. "Ansia, apa aku sangat penurut?" Aku mengunci layar ponsel dan mengembalikannya dengan wajah datar. "Kalau begitu, Ansia, mau memberiku hadiah tidak?" Aku menutup mulut dan melotot. Lagi-lagi, setelah mimisan, karena ciuman terakhir kali, aku tidak berani lagi membiarkan Subaishu menciumku sebebas itu. Dia melihat kewaspadaanku dan tersenyum mencium punggung tanganku. "Aku mau jalan-jalan denganmu. Bukankah kamu sangat ingin melihat gunung salju?" Aku memang pernah bilang padanya ingin pergi ke gunung salju Yulong, melihat keindahan langit dan bumi yang menyatu. Tapi entah karena waktunya tidak cukup atau dananya tidak cukup, selalu ada banyak alasan yang menunda. Subaishu duduk tegak. "Kali ini, proyek baru kita ada hadiah 100. 0. Semuanya untukmu. Kita jalan-jalan yuk." Dia melihatku diam, mengira aku tidak mau pergi. Dia berkata dengan suara lembut, "Ansia, selain piknik sekolah saat musim semi dan gugur, kita tidak pernah pergi jalan-jalan berdua." Benar juga. Dulu ibuku sibuk, selalu menitipkanku di rumah Subaishu. Kakeksu menganggap kami seperti harta karun, tidak mengizinkan kami keluar dari kompleks selangkah pun. Baru setelah sekolah, kami punya kesempatan untuk bermain di luar. Tapi tidak pernah pergi jauh berdua. Mendengar perkataannya, aku juga sedikit tertarik. Kalau begitu, deal. Kami memesan penerbangan Jumat malam langsung ke Lijiang. Saat memesan kamar, Subaishu menatapku. "Ansia, pesan 2 kamar ya? Pesan 1 kamar saja. Lebih hemat." Subaishu terbatuk pelan. "Tapi kalau pesan 1 kamar, apa kamu tidak takut padaku?" Aku mengangkat wajah dan menatapnya selama beberapa detik. "Aku memang takut padamu. Kondisi fisikmu ini, kalau mimisan lagi atau kena penyakit ketinggian, aku tidak akan bisa menikmati liburanku." Wajah Subaishu memerah. "Itu hanya kebetulan. Aku sehat kok. Kalau tidak percaya, coba saja." Begitu dia mengatakan itu, kami berdua terdiam. Pandangan kami bertemu, melihat wajah masing-masing yang memerah. Aku mencubitnya. "Bicara apa sih?" Dia meminta maaf dengan pelan. "Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Penginapan yang kami tinggali bernuansa klasik. Tempat tidur kayu di dekat jendela.
Begitu mengangkat kepala bisa melihat bintang. Bisa menoleh dan melihat Subaiso. Udara tiba-tiba terasa sesak. Anu, kamu mandi duluan. Subaiso berbalik untuk membereskan barang bawaan. Dia berkata dengan suara teredam, kamu saja duluan. Aku tidak sungkan padanya. Mengambil handuk dan masuk ke kamar mandi. Tiba-tiba aku sadar, ada yang aneh. Percakapan tadi kok aneh sekali. Dulu kami juga pernah tidur di satu ranjang. Tapi malam ini, mungkin karena lingkungan yang asing. Atau mungkin karena ucapan Subaiso tadi. Aku tidak bisa tidur. Setelah aku berbalik dan berbaring telentang, Subaiso juga berbalik. Ansia, kamu tidak boleh bicara. Aku benar-benar takut dia akan mengatakan hal-hal yang memalukan lagi. Dia menjawab dengan sedih. Tangannya diam-diam mengait tanganku. Aku teringat waktu SD. Sekolah pertama kali mengadakan piknik. Aku sangat gembira sampai tidak bisa tidur. Kakak menyiapkan sosis, jeli, dan mie kering untukku. Masing-masing aku bawa 2. Semuanya kamu yang makan. Aku tersenyum. Itu karena ibuku tidak mengizinkanku makan makanan ringan. Dulu aku tidak mengerti kenapa Subaiso boleh makan. Tapi aku tidak boleh. Ibuku selalu bilang, aku tidak akan makan nasi kalau makan makanan ringan. Tapi kamu tidak pernah pilih-pilih makanan. Kakekmu membelikanmu makanan ringan. Kamu tidak mau. Kadang-kadang aku kesal dan bilang ibuku pilih kasih. Lebih suka Subaiso daripada aku. Dia marah dan menyuruhku berdiri di sudut, tapi tetap tidak tega menamparku. Mengingat masa kecil, suasana hatiku menjadi lebih rileks. Suara Subaiso di malam hari terdengar sangat lembut. Ansia, apa kamu masih ingat? Kamu paling suka jeli rasa persik. Tentu saja ingat. Sampai sekarang aku masih suka. Subaiso ragu-ragu. Ansia, pasta gigi yang kupakai hari ini rasa persik. Aku langsung menoleh padanya. Terlihat Subaiso menatapku dengan tatapan membara. Telinganya yang putih memerah. Dia perlahan mendekat. Napas kami saling beradu. Aku mendengar jantungku berdebar kencang di dalam dada. Saat ciumannya yang hangat kan mendarat di bibirku, aku menahan wajahnya. Tidak boleh, besok harus bangun pagi. Suasana saat ini terlalu bagus. Aku takut jika kita berciuman. Akibatnya akan tak terkendali. Subaiso tertegun. Sudut matanya perlahan melengkung. Bahunya bergetar. Dia menahan tawa. Aku memukulnya. Kamu tertawa apa? Subaiso tidak menahannya lagi. Dia tertawa senang. Ansia, aku hanya mau menciummu. Tidak mau melakukan hal lain. Bibi belum tahu kita pacaran. Aku juga akan menahannya. Aku berbalik membelakanginya. Menutupi wajahku di selimut untuk menyembunyikan telingaku yang memerah. Subaiso, kenapa kamu banyak bicara sekali? Mulutmu diam. Cepat tidur. Bagaimana aku bisa mengaku bahwa akulah yang takut kehilangan kendali? Terlalu memalukan. Keesokan paginya, Subaiso bangun lebih dulu dariku. Setelah dia selesai mandi, dia keluar dan meninggalkan kamar mandi untukku. Saat aku selesai bersiap-siap, dia sudah membelikan sarapan. Perjalanan ini dadakan. Bahkan itinerarinya baru dibuat di jalan. Pemberhentian pertama, kami pergi ke Lembah Bulan Biru. Aku khawatir jika mendaki gunung dulu. Besoknya hanya bisa berbaring di penginapan. Tidak bisa pergi kemana-mana. Yunan adalah tempat yang penuh dengan pemandangan indah. Begitu tiba, suasana hati langsung ceria. Pagi hari di awal musim semi di Yunan suhunya sangat dingin. Saat bicara, bisa terlihat uap putih. Subaiso membawa tas. Tangan satunya secara alami menggandeng tanganku. Jari-jari kami saling bertautan. Dimasukkan ke dalam saku jaketnya. Setelah naik bus sampai ke Lembah Bulan Biru, matahari baru saja naik setengah. Sinar matahari menyinari permukaan air. Setiap riak air berkilauan. Wow, indah sekali. Aku tidak bisa menahan kekagumanku. Subaiso berjalan di belakangku dan tertawa kecil. Sangat indah. Di pemberhentian berikutnya, aku memintanya mengirimkan foto yang dia ambil. Baru aku sadar, aku sibuk memotret pemandangan. Dia sibuk memotretku. Wajahku memerah. Kenapa kamu begini? Subaiso mengedipkan matanya. Dengan polos berkata, aku hanya ingin mengabadikan momen bahagiamu. Sudah, jangan bicara. Selalu mengatakan hal-hal yang membuat telinga panas.
membuat orang ingin. Di sepanjang jalan, kami membeli banyak makanan dan minuman yang tidak habis. Semuanya diberikan pada Subaisu. Aku sengaja menggodanya. Kalau kamu makan terus seperti ini, apa yang sudah kamu latih tidak akan hilang. Dia malah tenang. Tidak akan. Nanti malam aku akan latihan lagi. Ngomong-ngomong, aku hanya pernah melihat foto setelah dia berolahraga. Belum pernah melihat video latihannya. Sekarang aku sedikit penasaran. Tak disangka malam itu, Subaisu memenuhi rasa penasaranku. Dia melepas bajunya dan mulai push up di dalam kamar. Otot-ototnya yang kencang bergerak seirama. Bahu lebar, pinggang ramping, postur standar. Ditambah lagi kulitnya yang putih. Setelah berolahraga, kulitnya yang memerah terlihat sedikit merah muda. Benar-benar pemandangan yang indah. Hanya saja, Subaisu, kamu tidak boleh mengeluarkan suara lagi. Dia berhenti dan menoleh padaku. Keringat membasahi poninya. Matanya juga basah. Tapi, Ansia, saat berusaha keras, sulit untuk tidak mengeluarkan suara. Aku menutup telingaku. Kalau begitu jangan lakukan lagi. Hanya 2 hari. Tidak perlu begitu gigih. Dia dengan patuh bangkit, berjalan mendekat dan bertanya padaku. Kalau begitu aku mandi ya? Aku tidak mau dia melihat wajahku yang memerah. Aku melambaikan tangan. Pergi. Pergi. Suara Subaisu memang sudah merdu. Tadi setelah berolahraga dan terengah-engah, suaranya menjadi sedikit serak, membuat hati gelisah. Semalaman aku menjauhinya. Seperti waktu kecil menggambar garis batas di meja sekolah. Aku menggunakan bantal untuk membuat pembatas di antara kami. Subaisu menghela napas pasah. Ansia, kamu begitu waspada padaku. Aku bisa pesan kamar lagi. Apa kamu tidak percaya padaku sama sekali? Aku sudah berjanji. Sebelum Bibi menerimaku sebagai menantunya, aku tidak akan menyentuhmu. Aku tidak tahan lagi. Aku menoleh padanya dan berkata, bantal ini untuk melindungiku. Dan kamu tidak boleh bicara lagi. Mulutmu diam. Subaisu akhirnya diam. Tapi tidak lama kemudian, dia bergumam pelan. Sebenarnya, kamu boleh melakukan apa saja padaku. Aku pura-pura tidak mendengar. Menutup mata dan hidung. Memaksakan diri untuk segera tidur. Hari ini mau mendaki gunung salju. Tapi cuaca tidak mendukung. Tengah malam hujan turun. Rintik-rintik. Sepertinya tidak akan berhenti. Aku mengerutkan kening. Bagaimana ini? Kalau begini terus, aku pasti tidak bisa melihat matahari terbit di Gunung Emas. Subaisu mengelus kepalaku. Sudah terlanjur di sini. Kita ke kaki gunung dulu saja. Mungkin nanti akan ada kejutan. Saat kami berdiri di kaki gunung di tengah hujan, kabut tebal. Sama sekali tidak bisa melihat seluruh gunung salju. Subaisu malah dengan gembira menarikku. Mau berfoto bersama. Di foto itu, aku mengenakan jas hujan. Cemberut dengan wajah tidak senang. Jelek sekali. Cepat hapus. Aku protes. Tidak jelek sama sekali. Sangat imut. Subaisu, kamu sengaja ya? Dia tersenyum dan merangkul bahuku. Baik, baik. Kita foto ulang. Aku berusaha tersenyum. Menunggu dia menekan tombol. Siapa sangka dia tiba. Tiba mendekat dan menciumku. Dia juga berbisik. Ansia, aku suka kamu. Kamera tepat merekam ekspresi kagetku. Subaisu tersenyum dan mentransfer foto itu ke ponselnya. Bilang mau diposting di media sosial. Aku memukulnya dengan kesal. Nanti kalau ibuku lihat, pasti akan bertanya macam-macam. Subaisu menahan tanganku, membawanya ke bibirnya dan menciumnya dengan lembut. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaanku dengan semua orang. Telingaku memanas. Baru saja mau menarik tanganku. Ini masih di luar. Kamu sudah berani macam-macam. Awas ya. Aku akan bilang pada ibuku sekarang. Tak disangka baru saja selesai bicara. Ponselku berdering. Ibuku mengirim transferan uang. Dan juga pesan. Selamat bersenang-senang ya. Sayang. Anziaku memang tampan. Bersama dengan Xiao Xiao memang sangat tepat. Ibu sangat bahagia melihat kalian berdua. Mataku langsung berkaca-kaca. Aku membuka media sosial. Dan benar saja melihat postingan Subaisu. Keterangannya menemani orang yang disukai melihat gunung dan air. Melihat hujan dan kabut. Di mana-mana adalah kebahagiaan. Yang pertama menyukai adalah ibuku.
Dia bahkan berkomentar, 99 untuk pasangan ini. Aku tertawa sambil menangis. Bersandar di pelukan Subaisu. Kali ini, kamu tidak bisa lari lagi. Ibuku sudah mengunci kita. Subaisu tertawa lembut. Aku tidak pernah berpikir untuk meninggalkanmu. Sambil berkata begitu, dia menunduk dan menciumku. Di kaki gunung salju, hujan kabut turun. Pelukan Subaisu hangat dan kokoh, melindungiku dari angin dan hujan di luar. Dulu kita berjanji akan selalu menemani satu sama lain. Lihat, kita selalu menepati janji. Perasaan ini sudah lama terkunci erat oleh waktu dan hati.